Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya pernah dengar kisah cukup menarik ini, Pak. Teman saya dulu dari Rusia bercerita di Masjid Bukhara, tempatnya Imam Bukhari. Sekarang itu daerah Bukhara itu masuk dalam wilayah negara Uzbekistan. Saya punya teman dari Uzbekistan berbatasan dengan Tajikistan. Jadi di Masjid Bukhara itu adalah tempat peradaban ilmu agama dulunya. Suatu ketika ada orang dari Rusia dan mereka nggak tahu itu rupanya intel, intelijen. Kalau bahasa Arabnya jasus, mata-mata. Jadi di situ belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar tafsir sampai jadi ulama. Jenggotnya panjang, ngajar majelis ta'lim hampir 30 tahun di masjid itu. Begitu tugasnya selesai, pensiun, dia ditarik kembali oleh negara Rusia dulu, Uni Soviet. Ditarik kembali, cukur jenggot dan menyatakan kepada orang-orang, selama ini saya hanya menjalankan tugas. Kalau dia aslinya adalah Yahudi. Biasa itu. Itu namanya Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka akan berada di keraknya neraka. Sampai sini jelas kira-kira? Poin yang pertama, iman ada di hati, amalan penyempurna. Kalau ada yang beriman tapi tidak beramal, fasik, masuk neraka tapi insya Allah masuk surga. Kalau ada orang yang beramal tapi hatinya tidak galak beriman, dan ini yang tahu hanya Allah, di dunia kita menghukumnya sebagai muslim, tapi nanti di akhirat akan dihukumi sebagai munafik dan tempatnya di keraknya neraka. Dan ini lebih bahaya daripada orang kafir, karena kalau orang kafir jelas ini enggak. Nah sekarang yang masalah ini ada dua pertanyaan lagi. Kata beliau, ada an yusaddiqa biqalbih thumma yakhtarimu atau yakhtarima qabla ittisa'i waqtin lisyahadati bilisanih. Ada orang beriman secara hatinya, dan ini nanti di akhirat ketahuannya, Pak ya. Beriman di hati, tapi belum mengucap syahadat. Belum mengucap syahadat itu kan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika dia beriman secara hatinya, imani, ya Allah, aku di hatinya, ya Allah, aku beriman kepadamu, Engkaulah Tuhanku satu-satunya yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, dan aku iman segala yang bersumber dari Engkau dan Rasulnya. Belum waktu berlalu lama, meninggal. Belum sempat mengucap dua kalimat syahadat nih. Ini orang ini muslim atau kafir? Kata beliau ada dua pendapat. Fasyarata ba'duhum min tamamil iman, dan salah satu sebagian ulama mensyaratkan lisan juga harus ikut. Kalau sekedar hati sudah iman, lisannya belum syahadat, tidak masuk Islam, tidak dianggap beriman, artinya masuk neraka. Pendapat yang kedua, wara'ahu ba'duhum mu'minan mustaujiban lil jannati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Enggak, pendapat yang kedua, apa itu? Orang yang beriman hatinya dan belum ada kesempatan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia meninggal dunia, dihukumi sebagai orang mukmin yang berhak mendapatkan surganya Allah, karena iman di sini. Iman di mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan dikeluarkan manusia dari neraka dengan syarat satu, di hatinya ada iman. Walaupun sebiji di sini terbukti Rasulullah tidak menyebutkan syahadat, hanya menyebutkan di hatinya ada. Sampai sini jelas kira-kira? Jadi ada orang beriman dengan hati, belum sempat ngomong, belum sempat asyhadu an la ilaha illallah, ninggal. Ini mukmin atau kafir? Pendapat yang kuat menurut Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, dia mukmin dan insya Allah masuk surga. Yang kedua, ya, ats-tsaniyah an yusaddiqa biqalbihi wa yatula muhluh
wa 'alima ma yalzamuhu min asy-syahadati falam yantiq biha jumlatan wa la istashhada fi 'umrihi wa la amaratan فهذا اختلف فيه أيضا فقيل هو مؤمن لأنه مصدق والشهادة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غير مخلد وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة الإيمان إذ الشهادة إنشاء عقد dan seterusnya panjang. Ada orang beriman dengan hatinya sudah 2 hari 3 hari dan dia tahu ngucap 2 kalimat syahadat itu wajib, tapi dia nggak ngucap-ngucap, ninggal setelah 3 hari ninggal. Cukup nggak kira-kira 3 hari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Cukup. Kalau yang pertama tadi kan ngucap iman dengan hati, belum sempat mengucapkan syahadat, dia ninggal. Pendapat yang kuat dia dianggap Kalau yang kedua ini ngucap aman, ya Allah aku beriman kepadamu, aku beriman kepada nabimu, aku beriman dengan semua yang bersumber darimu dan dari nabimu. Kemudian dia nggak ngucap syahadat. Dan dia tahu 2 kalimat syahadat itu wajib. Lalu 1 hari, 2 hari, ninggal besoknya. Ini orang mukmin atau tidak? Pendapat yang pertama, iya dia mukmin karena iman itu di sini. Yang kedua, dan itu yang sahih, dia tidak dianggap beriman karena dia tahu kalau syahadat itu wajib dan iman tidak tidak sempurna jika dia tidak ucapkan dengan kalimat syahadat tadi. Sehingga dia, pendapat yang sahih menurut qad'iyat, orang semacam ini dianggap tidak mukmin. Tetapi ada lagi yang ketiga, mungkin beliau tidak sebutkan di sini karena beliau sendiri mengatakan, mohon maaf ini bukan kitab akidah kata beliau, saya cuma menyebutkan singkat saja. Ada orang mukmin dari hatinya. Kalau diomong kamu beriman nggak dengan hati kamu kepada Allah? Saya ini beriman, Pak. Coba ucapin 2 kalimat syahadat, dah galak. Ini lain lagi nih. Iman hatinya, tapi diminta suruh syahadat enggak mah. Tapi yang minta bukan sembarang orang, yang minta yang punya otoritas, bukan gitu-gitu ini jalan-jalan. Kamu ini mukmin bukan? Iman, coba ngomong syahadat, bukan. Kata dia apa urusanmu begitu ya. Bagaimana ini orang yang begini nih, beriman dengan hatinya tapi ketika diminta untuk syahadat dia enggak mah. Orang semacam ini dianggap kafir. Sampai marah kita. Kalau meninggal tidak dikuburkan di pemakaman orang muslim, silakan dikuburkan tempat lain. Karena kita ini Pak nggak tahu isi hati orang. Yang kita tahu yang keluar dari kita tanya, misalkan KUA atau pengadilan, misalkan ada kasus nih di kampung ini, ada orang kita curigai dia ini muslim atau enggak sih? Kok bla 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 bla. Karena kecurigaan dilaporkan ke RT mencoba lapor ke lurah coba lapor ke KUA misalkan atau ke pengadilan. Ya sudah dipanggil. Kamu beriman bukan, muslim bukan? Iya, saya beriman. Coba ucapkan 2 kalimat syahadat, enggak mau. Orang semacam ini tidak diperlakukan sebagai muslim. Kubur jangan dikuburkan sebagai seorang muslim. Karena tidak mau mengucapkan 2 kalimat. Kenapa harus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena kita nggak tahu isi hati dia. Nah, untuk tahu isi hatinya ada penterjemahnya. Apa itu? 2 kalimat. Sampai sini jelas kira-kira? Ya, itu yang disorot. Yang terakhir, sebetulnya banyak yang bisa kita sampaikan. Intinya dari hadis ini yang paling penting, ya yang paling utama sebetulnya yang ingin kami sampaikan begini, Pak. Semoga kita semua bisa ngamalkannya. Sebelum berkata-kata, sebelum berbuat, sebelum mengambil keputusan, pokoknya sebelum ngapa-ngapain lah, bayangkan hal itu jika diberikan kepada kita. Kira-kira kita rela nggak, ridho nggak? Kalau enggak, jangan lakukan itu kepada orang lain. Jangan lakukan itu kepada orang. Kita ngelihat nih, ada orang mungkin melakukan kesalahan. Kesalahannya misalnya, ya mecahin piring kita lah misalnya, atau apa. Kita marahin, kita bentak-bentak, macam-macam. Sebelum mengambil sikap, apakah dimaafkan orang ini, apa kita marahin? Coba bayangkan kalau kita di posisi orang itu. Kira-kira apa yang mau kita harapkan dari pemilik piring tadi? Yang kita harapkan adalah memaafkan.
Sehingga apa yang kita akan sikap ambil? Yang sikap yang kita ambil? Memaafkan. Itu inti dari hadis ini. Termasuk juga kita misalkan teman-teman ini terutama yang hilir mengaji, senang enggak ikut ngaji di sini, Pak? Senang enggak insyaallah? Kalau Bapak senang, ajak temannya ke sini. Itu tanda kesempurnaan iman ini. Makanya pernah kami sampaikan, minimal satu orang ini 1 bulan bawa 1 orang baru. Seperti MLM, multi level marketing, tapi dalam dunia dakwah. Ayo. Ini dah ngaji bayar sendiri, datang sendiri, pulang sendiri, datang sendiri, pulang sendiri. Belum sempurna imannya walaupun ngaji. Karena dia belum menyukai apa yang dia suka untuk orang lain. Tanda kesempurnaan iman, setelah dia ikut ngaji gini, ya Allah, aku melok ngaji ini, adalah ilmu yang ku dapat, alhamdulillah. Enaknya dengar pengajian. Nah, berarti Bapak suka, berarti Bapak senang. Nah, tanda kesempurnaan iman itu, yang Bapak senang itu juga bisa didapatkan tetangga, Bapak, anak Bapak, kakak, adik, keluarga Bapak. Ajak. Tidak galak, sudah gugur kewajiban kita. Tapi ya, setidaknya tergerak ngajak orang. Ini tidak ngalir nafsi galau-galau. Di antara tanda kesempurnaan iman, kita suka hal-hal yang baik, ya, untuk orang lain sebagaimana hal itu juga untuk diri kita. Keburukan yang kita tidak suka untuk diri kita jangan juga diberikan kepada orang lain. Dan itu silakan Pak diterapkan dalam banyak hal. Kalau kita datang, kita punya warung misalnya. Begitu datang pembeli, kita katakan, ya silakan. Ada yang bisa dibantu Pak? Apa? Kira-kira kalau kita di posisi dia, seneng nggak digitukan Pak? Lakukan berarti. Karena kita suka digitukan. Ini enggak, beli cuek, apa belilah, dah. Atau kadang-kadang dimarahi. Hei, napa? Beli apa tidak? Kalau tidak nggak usah. Oi Pak, kaget dulu Pak, aku nak jengok juga. Ya, yang begitu. Kita kira-kira kalau beli kemudian dikasih bonus, senang nggak? Kasih orang bonus. Nah, tapi lihat-lihat juga kaki bangkrut. Maksudnya sekali-kali jangan lupa untuk ngasih dan seterusnya. Terapkanlah dalam banyak hal. Kedatangan tamu ke rumah kita. Kalau kita jadi tamu, senangnya diapain? Dijamu, minum, ya. Nah, kalau ada tamu ke rumah kita, sikaplah seperti itu. Itulah tanda kesempurnaan iman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu